Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini walaupun suasana hujan bukan rintik-rintik lagi kali ya. Udah agak gedean gitu. Tapi kadang-kadang rintik, kadang-kadang hujan ya. Namun tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita masuk pada surat Al-An'am ayat 151 dan kita sudah membaca. Namun pada malam ini saya akan menyampaikan penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir tentang ayat ini. Jadi tanpa kita baca lagi, hanya mendengarkan apa yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون
satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini kemarin merupakan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari wasiat tersebut? Yang pertama adalah disebutkan dalam ayat tersebut, Qul ta'alau atluh ma harrama rabbukum alaikum. Katakan, hai Muhammad, ta'alau, kemari, atlu ma harrama alaikum. Saya akan bacakan apa yang telah Rabb kalian, Tuhan kalian telah mengharamkan alaikum, atas kamu. Apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bihi. Jadi janganlah kalian menyekutukan bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, syai'an, kepada apapun juga. Jamaah sekalian, di sini kalau saya lihat kata-kata alla tusyriku bihi syai'an itu ada kalimat yang mahdzuf. Yang mahdzuf itu artinya yang dibuang, sehingga asalnya adalah wa ausakum, saya wasiatkan kalian, hai umat Nabi Muhammad, alla tusyriku bihi. Jadi saya wasiatkan kalian alla tusyriku bihi syai'an, bahwa janganlah kalian menyekutukan bihi, Allah Subhanahu wa taala, syai'an, kepada apapun juga. Jadi satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan dosa yang paling besar. Tidak ada perbuatan yang paling besar kecuali orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita tidak dicampuri dengan perbuatan syirik. Iman kita bersih dari perbuatan syirik. Di dalam Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an, qala, kata Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul, atani Jibrilu fabasysyarani annahu man mata la yusyriku billahi syai'an min ummatika dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, atani Jibril, Jibril pernah datang kepadaku. Jadi Jibril pernah datang kepadaku, kata Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut. Fabasysyarani, kemudian Jibril memberitahukan berita gembira kepadaku, menyampaikan berita gembira kepadaku, kata Rasulullah SAW, annahu, berita gembiranya adalah annahu, bahwasanya man mata, barang siapa yang mati, la yusyriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan Allah kepada apapun juga, min ummatika, dari umatmu hai Muhammad, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi orang yang meninggal kemudian dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia meninggal masih dalam keadaan bertauhid, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imannya tidak dicampuri dengan apa? Perbuatan syirik, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Abu Dzar bertanya, wa in zana wa in saraqa,
walaupun dia pernah berzina dan dia pernah mencuri. Lalu kata Rasulullah SAW, wa in zana wa in sarika, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Kemudian ditanya lagi, penasaran, wa in zana wa in sarika, walaupun dia pernah berzina dan dia pernah mencuri. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, wa in zana wa in sarika, wa in saraka, walaupun dia pernah berzina atau dia pernah apa? Mencuri. Ditanya lagi oleh Abu Dzar sampai 3 kali, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah berzina dan dia pernah mencuri. Wa in zana, kata Rasulullah SAW dengan jawaban terakhir, wa in zana wa in saraka wa in syaribal khamra, walaupun dia pernah berzina, dia pernah mencuri dan dia pernah minum khamar. Kalau dia mati dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dia masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berzina, itu dosa. Dia mencuri juga dosa. Tapi tetap dia masuk ke apa? Masuk ke neraka dulu. Dia masuk ke apa? Ke neraka dulu. Tapi pada akhirnya dia masih ada harapan untuk apa? Masuk ke dalam surga Allah SWT. Jadi dia mampir dulu ke neraka. Kenapa? Dengan sebab berzinanya. Dengan sebab dia pernah mencuri. Dengan sebab dia pernah minum khamar. Dan inilah yang disebut dengan mukminun fasik. Dia mukmin, tapi dia berbuat fasik. Berbeda dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Terima tobatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ini dalam sebuah hadis. Kemudian dalam hadis lain dari Abi Dzar Al-Ghifari juga radhiyallahu an, di dalam sebagian masanid dan sunan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini yang disebut dengan hadis qudsi. Di mana hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dia kalam Allah juga, tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Hadis qudsi apa? Berbeda dengan apa? Al-Qur'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah SWT, ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Disebut anak Adam untuk menjadikan mulianya manusia. Kenapa? Karena Nabi Adam itu mulia. Jadi apa? Didampingi dengan orang yang mulia, yaitu Nabi Adam. Hai anak Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau ma da'autani, engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau datang padaku, wa rajautani, dan engkau mengharapkan kepadaku, fa inni aghfiru laka, sesungguhnya saya akan ampuni engkau, ala ma kana minka, atas apa yang telah engkau lakukan, wala ubali, dan saya tidak peduli. Walau ataitani bi qurabil ardi, kalaulah engkau datang kepadaku dengan sepenuh dosa bumi, dengan sepenuh apa? Dosa bumi, artinya apa? Dosanya itu sepenuh bumi gitu. Dengan dosa sepenuh apa? Bumi. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi, kan artinya begitu banyaknya. Datang padaku maksudnya apa? Meninggal. Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa apa? Dosa sepenuh apa? Bumi, khotiatan apa? Khotiatan, ya. Dosa yang apa? Engkau telah lakukan, ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh ampunan. Jadi apa? Kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa, kesalahan sepenuh bumi, aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh ampunan. Jadi apa?
Kan tadi dosa sepenuh ini sepenuh ampunan. Kemudian tapi malam tusyrik bihi syai'an. Selama engkau tidak menyekutukan aku kepada apapun juga. Kata Allah SWT dalam apa? Hadis qudsi. Wa in akhta'ta hatta tablugha khatayaka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu laka. Wa in akhta'ta, dan jika engkau berbuat kesalahan, berbuat dosa sampai dosa tersebut yang engkau lakukan ananas sama, setinggi langit, saking banyaknya. Summa istaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Artinya apa? Ketika dia hidup di dunia, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membawa dosa sepenuh bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Akan ampuni orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang tersebut dengan ampunan sepenuh apa? Bumi juga. Dan ketika dia apa? Membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan dia membawa dosa setinggi langit. Langit kan tinggi tuh. Tapi apa? Dengan catatan apa? Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah Subhanahu wa taala apa? Akan ampuni. Nah, hadis ini walihada syahidun fil Quran. Hadis ini sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tadi hadis qudsi itu sejajar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Selain apa? Perbuatan syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi artinya apa? Dengan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya bagi kita untuk apa? Menanamkan tauhid, mempertahankan tauhid. Jangan sampai iman kita itu apa? Dilunturi dengan perbuatan apa? Syirik. Karena kalau iman itu dilunturi dengan perbuatan syirik, maka semua amal yang pernah kita lakukan akan habis disebabkan apa? Perbuatan syirik tersebut. Maka pentingnya bagi kita untuk menjaga keimanan dari perbuatan syirik. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kepada apapun juga, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan hadis ini disebutkan oleh Ibnu Katsir banyak sekali. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis Ubadah dan juga dari hadis Abu Darda, la tusyriku billahi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Jadi apa? Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa in kuti'tum, walaupun kalian mau dipotong orang nih, tetap pertahankan iman. Jangan sampai kamu apa? Lakukan untuk apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dipaksa. Karena mempertahankan iman itu sangat penting. Karena ini modal kita untuk bisa mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika beliau disiksa oleh tuannya yang namanya Abu Sufyan, karena Bilal bin Rabah itu apa? Bertauhid, beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuannya ini apa? Marah, murka kepadanya. Kemudian digencet oleh batu yang besar. Tapi Bilal mengatakan ahad, tetap mengatakan Allah ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Allah esa, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bilal itu mempertahankan sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat.
Ketika Abu Bakar lewat, maka Abu Bakar memerdekakan Bilal tersebut dengan harga yang diinginkan oleh apa? Tuannya Bilal. Dengan harga yang diinginkan oleh tuannya Bilal. Kemudian dibayarlah dan merdekalah Bilal. Lalu kata Abu Bakar kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, kalau engkau tadi menjual Bilal dengan harga yang lebih dari yang engkau minta, saya akan tetap saya beli juga, walaupun harganya lebih dari itu." Kata Bilal apa? Coba lebih lagi yang tadi ya, nyesel kalau segini gitu ya. Padahal apa? Lebih dari itu saya akan beli dan saya akan merdekakan. Kenapa? Karena inilah luar biasa Abu Bakar As-Siddiq, orang yang banyak memerdekakan budak. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu orang yang paling banyak memerdekakan budak. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwa ausulibtum, walaupun kamu diikat, disalib, auhuriktum, walaupun kamu dibakar, tetap pertahankan iman. Pertahankan iman. Nah, dari sinilah ini merupakan wasiat yang pertama, yaitu alla tusyriku billahi syai'an, atau alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun juga. Kemudian pesan yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Kemarin kita sudah bahas larangan-larangan, pesan-pesan yang berupa larangan ini semuanya dengan kalimat la. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian membunuh anak kalian, jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhnya. Tapi ketika kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, perintah. Dan dengan kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Ini menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua itu sangat penting. Sampai pesan larangan ini diselipkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Aituhsinu, yakni berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ayat ini kata Ibnu Katsir begitu banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Kadang menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian, berwasiat kepada kalian alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya, wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua hendaklah dia berbuat baik. Begitu juga dalam ayat lain di surat Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah SWT, wali walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuaku. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Dan banyak lagi yang menjelaskan bahwa ketika perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka di sini menyebutkan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yakrinu baina ta'atihi wa birril walidain. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyampaikan tentang firman-Nya dalam Al-Qur'an, di mana menggandengkan antara taat kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini untuk menjelaskan pada kita bahwa tidaklah sempurna orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sama orang tua durhaka. Enggak sempurna itu. Atau sama orang tua sih bakti banget, tapi enggak sholat, enggak apalagi gitu. Harus dua-duanya sejalan. Kenapa? Karena ayat ini digandengkan. Kata para ulama, ketika digandengkan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan antara berbakti kepada kedua orang tua. Dan fa'amara bil ihsan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat ihsan. Wa in kana musyrikaini, walaupun kedua orang tua seseorang itu musyrik.
Walaupun orang tuanya apa? Kafir, tetap dia harus berbuat apa? Baik. Harus berbakti selama orang tuanya memerintahkan kepada yang apa? Kebaikan. Di dalam hadis Sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling Allah sukai? Jadi amal apa yang paling Allah sukai? Qala as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya, di atas waktunya. Artinya apa? Tepat waktu. Jadi salat apa? Pada waktunya. Kemudian tanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi Rasul? Kata Ibnu Mas'ud, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini menandakan pertama as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dulu. Memenuhi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang kedua apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Artinya apa? Yang kedua baru kita memenuhi hak manusia. Dan hak manusia yang paling besar yang harus kita penuhi siapa? Kedua orang tua. Kemudian terjadi lagi summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini dengan beberapa apa? Penyampaian. Kalau aku bertanya lagi, ini saya akan ditambahkan lagi. Amal apa yang paling utama? Tapi di sini apa? Cuma sampai 3. Jadi kalau aku bertanya lagi, ini saya akan ditambahkan lagi oleh Rasulullah SAW. Ini saya akan ditambahkan lagi. Artinya apa? Ada beberapa apa? Amalan-amalan yang pertama apa? As-salatu ala waktiha, yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hubungannya kepada manusia apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat yang selanjutnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan iyahum, dan juga kepada anak-anak kalian. Jamaah sekalian, ini menandakan janganlah kalian membunuh anak-anak, karena di sana ada godaan-godaan setan yang menyebabkan mereka berani membunuh anak-anak. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, zaman Rasulullah, anak-anak perempuan, ya'idunal banat, mereka berani untuk membunuh anak-anak wanita. Khosyatal ar, karena takut celaan. Dan ada juga yang membunuh apa? Anak laki-laki karena khawatir fakir. Khawatir apa? Fakir. Maka dari sinilah jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyud dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Yang bertanya siapa ini? Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan bagi Allah ada tandingannya, padahal Dia yang menciptakan engkau. Jadi dosa yang paling besar apa nih maksudnya? Engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Maksudnya apa? Dosa perbuatan syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan engkau. Qultu summa ayun. Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Apalagi antaktula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Engkau membunuh anak-anak lakimu karena khawatir takut makan bersamamu. Takut miskin gitu. Dengan gara-gara dia punya anak, ini anak kami ngabisin harta nih. Takut miskin. Itu enggak boleh itu. Karena anak itu juga punya apa? Punya rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi ada di zaman dulu itu memang apa? Ada orang enggak apa-apa punya anak, lalu apa? Dikhawatirkan kalau punya anak apa? Ini anak akan menghabiskan apa? Hartanya. Gitu.
Kemudian ditanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Antuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri itu perbuatan yang paling besar dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر ayat. Jadi orang-orang yang mereka tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nasab. Jadi mereka yang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidaklah mereka beribadah kepada Tuhan kemudian kepada selain Tuhan gitu. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh satu jiwa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan illa bil haqq. Wala yaznun, dan juga mereka tidak berzina. Ini ayat semakna dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pertanyaannya siapa? Ibnu Mas'ud. Yang pertama kan apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maka ayatnya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian antaqtula waladaka khasyata ayat amama'ak wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga antuzaniya halilata jarika, berzina dengan istri tetanggamu, wala yaznun, dan tidak mereka berzina. Jamaah sekalian, di sini disebutkan ada ayat yang wala taqtulu auladakum min imlak. Tapi ada juga ayat yang lain wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Apa perbedaannya? Dua ayat yang mirip. Dua ayat yang mirip. Ini nanti ada yang namanya tafsir muqaran, tafsir perbandingan. Ada ayat-ayat yang agak mirip, tapi ternyata memiliki penafsiran yang berbeda. Seperti Waja'a min aqsal madinati rajulun. Ada lagi waja'a rajulun min aqsal madinati. Itu sama juga dengan ini. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Ada lagi ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nah, Ibnu Katsir mengatakan wala taqtulu auladakum min imlak, artinya janganlah kalian membunuh anak-anak min imlak, dari sebab kena kefakiran. Karena dia miskin, akhirnya dibunuh anaknya gitu. Kalau yang wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlak, khawatir miskin. Maksudnya apa? Dia udah kaya, tapi karena punya anak dia khawatir miskin gitu. Maka dibunuh gitu. Bisa dibedakan antara min imlak dan khasyata imlak. Artinya dari dua ayat itu walaupun agak mirip tapi memiliki perbedaan di dalam maknanya. Kemudian Allah SWT menyebutkan nahnu narzukukum, kami yang akan berikan rezeki kepada kalian. Baik kalian memang tadi fakir lalu punya anak, jadi kalian fakir lalu punya anak, atau memang kalian kaya lalu Anda punya anak, akan kami berikan juga rezeki gitu. Kemudian selanjutnya lagi adalah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dari perbuatan keji atau yang tidak nampak. Kadang berzina juga disebut al-fawahish, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah fahishah, perbuatan keji. Keji itu yang sangat berbahaya, ma zahara, baik yang nampak dari perbuatan keji tersebut, wa ma baton, dan apa yang tidak nampak. Kemudian juga disebutkan lagi kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma baton, sama.
Katakanlah sesungguhnya Allah, Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji ma dhahara minha, baik yang nampak wa ma baton, ataupun yang apa? Tidak nampak. Nah, di sini jamaah sekalian, bahkan juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mengatakan, la ahad aghyaru minallahi min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton. Tidaklah ada seseorang yang lebih Allah cemburu. Tidaklah seseorang yang Allah lebih cemburu daripada melakukan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang apa? Yang tidak nampak. Nah, disebutkan di sini apa yang dimaksud dengan cemburu, ya. Di sini disebutkan oleh Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aita ma'amro'ati, lau ra'aita ma'amro'ati rojulan, atau lau ra'aitu ma'amro'ati rojulan la darabtuhu bisayfi ghaira musfihin." Kalaulah aku melihat, jadi kata siapa? Kata Sa'ad bin Ubadah, kalau aku lau ra'aitu ma'amro'ati, kalau aku melihat istriku rojulan bersama apa? Seorang laki-laki, la darabtuhu bisayfi, niscaya aku akan apa? Pukul dengan pedang. Ya. Maksudnya apa? Ghairu musfihin apa? Pukul dengan pedang maksudnya apa? Tebas langsung dengan apa? Pedang. Kalaulah aku melihat apa? Istriku bersama laki-laki. Ya. Tentunya melakukan apa? Sesuatu hubungan. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, atajabuna min ghirati Sa'din. Kata Rasulullah, apakah engkau kagum bagaimana apa? Cemburunya Sa'ad kepada apa? Istrinya. Fa wallahi la ana aghyaru min Sa'din. Demi Allah, sungguh saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dariku. Dengan sebab apa? Min ajli dzalika harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena Allah telah mengharapkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang apa? Yang batin, yang tersembunyi. Artinya, kalau kita saja melihat seorang istri mengadakan satu hubungan kepada orang lain, laki-laki lain, kan cemburu. Maka Allah SWT lebih cemburu. Kenapa? Dia sudah apa? Melakukan perbuatan keji. Artinya apa? Siksanya luar biasa. Cemburu itu apa sih? Marah kan ya? Marah. Kenapa? Ada apa? Cemburu. Gitu. Nah, yang disebut dengan ghirah. Jadi ghirah itu kan kadang-kadang kita ghirah ini dikatakan ada ghirah, semangat. Padahal ghirah itu bukan semangat. Ghirah itu apa? Cemburu. Cemburu itu apa? Cemburu. Artinya seorang suami hendaknya dia cemburu. Punya kecemburuan terhadap apa? Istrinya. Tapi juga jangan apa? Sebentar-sebentar istrinya apa? Terdakwa mulu di rumah. Tadi ngapain? Ini ngapain gitu kan? Akhirnya bingung juga nih istri kan. Paling tidak saling percaya, dan kita tahu bagaimana istri kita bisa apa? Menjaga kehormatannya dan sebagainya. Jadi Allah apa? Lebih cemburu. Bahkan disebutkan lagi, ya Rasulullah, inna naghar, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kata Rasulullah, wallahi inni la agharu wallahu aghyaru minni wa min ghiratihi naha 'anil fawahish. Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya saya sungguh cemburu, dan Allah lebih cemburu dari saya. Dan cemburunya Allah adalah dengan Allah melarang untuk melakukan perbuatan keji. Jadi Allah SWT apa? Melarang kita untuk melakukan perbuatan keji. Jangan sampai kita melakukan perbuatan keji. Kenapa? Karena Allah cemburu. Artinya cemburu apa? Allah marah ketika kita melakukan apa? Perbuatan keji. Gak suka gitu. Karena Allah ingin agar orang tersebut melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada apa? Tidak kepada dosa gitu. Tidak kepada apa? Perbuatan keji. Kemudian masuk kepada wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan janganlah kalian membunuh yang telah Allah haramkan. Jadi janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah telah haramkan untuk membunuhnya illa bil haq. Kecuali dengan apa? Dengan yang hak. Udah Isa ya? Dikit lagi, satu lagi ya. Dikit lagi. Nah,
Tapi ada hal yang dibolehkan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Seorang muslim tidak halal untuk apa? Menumpahkan darah, ya, yang sudah bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 hal. Dia udah bersaksi, udah bersyahadat, tapi dia sudah melakukan. Siapa mereka? As-sayyibuz zani, pezina. Apa? Pezina, maka boleh. Ya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, boleh dibunuh. Ya. Pezina ini adalah pezina muhson. Pezina muhson itu apa? Dia sudah Dia sudah menikah. Lalu dia apa? Berzina, itu nggak boleh. Namanya apa? Zina muhson. Ada lagi yang namanya ghairu muhson. Jadi zina muhson itu apa? Zina yang sangat berat. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Gitu. Kemudian wattarik lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya kena berpisah kepada jamaah Islam. Dia nggak mau apa? Lagi berkelompok dengan kaum muslimin. Dia misah agamanya. Dan itu apa? Boleh dibunuh. Tapi ini dalam syariat Islam tentunya. Dan kita bukan syariat Islam. Kita adalah apa? Negara yang berdasarkan apa? Pancasila. Tapi paling tidak bahwa dan ini kan ada orang-orangnya yang untuk membunuhnya. Bukan semua orang bisa gitu. Yang apa? Yang menegakkannya itu apa? Ulil amri. Kenapa? Karena kalau orang semuanya apa? Oh, ini membunuh ya, harus dibunuh. Ada orang berzina apa? Dibunuh. Itu akhirnya menjadi hukum rimba. Makanya apa? Ada petugas-petugasnya yang disebut dengan al-goju. Orang yang membunuh harus dibunuh. Wallahu a'lam. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebetulnya masih banyak lagi. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada ayat yang selanjutnya lagi ya. Karena ini panjang sebetulnya kalau saya apa. Paling tidak nanti akan kita beberkan lagi di akhirnya ya. Sebelum kita masuk kepada ayat selanjutnya. Kita tutup. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.